Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PT GMI, amanah, profesional, dan manfaat. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Agus. Saya merupakan salah satu anggota dari Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Dewan Perwakilan Cabang Bener Meriah. Selaras dengan hari jadinya PT GMI itu sendiri, kami membangun sebuah tema yaitu berbakti untuk negeri. Salah satu bakti kami untuk negeri yaitu dengan cara mencerdaskan masyarakat melalui edukasi untuk memberikan penambahan ilmu khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut. Berbicara tentang kesehatan gigi dan mulut tentunya bukan hanya sekedar berbicara tentang makan dan minum, akan tetapi bagaimana kita bisa mempertahankan kesehatan gigi dan mulut kita agar tetap bisa menggunakan gigi kita sebagaimana fungsinya, tentunya sampai akhir hayat menjemput kita. Adapun beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi kita tetap utuh, yaitu berawal dari menggosok gigi. Nah, ini menjadi salah satu topik bahasan yang menarik bagi kita sekarang. Banyak dari kita mungkin sudah melakukan menggosok gigi. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah sudah berada pada waktu yang tepat, saat yang tepat, dan cara yang tepat? Di sini kita akan membahas bagaimana sih caranya menggosok gigi atau menyikat gigi, kapan sih waktu yang tepat untuk menggosok gigi. Tentunya berbicara soal waktu yang tepat untuk menggosok gigi, kita sering dan tidak asing dengan kata menggosok gigi. Tidak sedikit juga dari kita yang melakukan menggosok gigi sesudah makan, sebelum tidur, saat mandi, dan lain-lain. Akan tetapi, hal tersebut tentunya belum merupakan waktu yang tepat untuk melakukan gosok gigi. Lalu kapan waktu yang tepat untuk melakukan gosok gigi? Yaitu sebelum tidur dan setelah sarapan pagi. Mengapa demikian? Karena waktu menggosok gigi sebelum tidur itu akan memberikan sebuah rasa kenyamanan bagi gigi kita. Tentunya gigi kita terbebas dari sisa-sisa makanan yang kita konsumsi saat kita mengkonsumsi makan malam. Begitu juga dengan menggosok gigi pada waktu pagi. Menggosok gigi setelah sarapan pagi itu memberikan dampak gigi kita lebih bersih, terutama dari sisa-sisa makanan yang tertinggal ketika kita mengkonsumsi sarapan pagi. Yang perlu diingat yaitu kita sebaiknya melakukan penggosokan gigi itu 30 menit setelah mengkonsumsi makanan. Mengapa demikian? Waktu 30 menit itu bukan tidak ada alasan. Menggosok gigi sesaat setelah mengkonsumsi makanan akan memberikan dampak yang buruk bagi gigi. Karena setelah mengkonsumsi makanan, keadaan mulut kita akan menjadi lebih asam karena proses pengunyahan atau proses pencernaan makanan yang terjadi di mulut. Sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan lebih tingginya angka pengikisan gigi saat kita melakukan gosok gigi. Nah, pada bagian sikat gigi tentunya kita juga harus memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan pada bagian sikat gigi? Tentunya selain bulu yang lembut, bulu sikat yang lembut, tentunya kepala ujung sikat gigi itu harus pas dengan mulut kita agar bisa menjangkau seluruh permukaan gigi yang ada di dalam mulut kita, sehingga kebersihan gigi dan mulut itu bisa tercapai secara maksimal. Untuk sikat gigi sendiri tentunya tidak kita gunakan satu sikat gigi untuk seumur hidup kita. Akan tetapi sikat gigi itu harus diganti maksimal 3 bulan sekali atau saat bulu sikat gigi sudah mengembang. Selanjutnya, selain sikat gigi, apa yang harus kita lakukan guna untuk membersihkan, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita? Untuk hal kedua yang harus kita lakukan, kontrol diet. Kontrol diet di sini yang perlu dipahami yaitu mengurangi konsumsi makanan kariogenik atau makanan manis dan lengket sehingga tidak mudah sisa-sisa makanan itu melekat pada permukaan gigi. Dan jika sudah terlanjur mengkonsumsi makanan manis dan lengket, kita juga disarankan untuk menggosok gigi. Namun jika tidak memungkinkan, alangkah baiknya melakukan kumur-kumur yang kuat pada permukaan gigi sehingga gigi kita terbebas dari sisa-sisa makanan. Adapun makanan yang dianjurkan untuk kesehatan gigi yaitu makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin seperti buah-buahan, terutama mengandung vitamin C.
Mengapa vitamin C? Karena kandungan vitamin C ini bisa memberikan dampak kesehatan pada gusi dalam mulut kita. Selanjutnya, setelah menggosok gigi, melakukan kontrol diet makanan, kita juga dianjurkan bahkan diwajibkan untuk melakukan konsultasi atau memeriksakan kesehatan gigi dan mulut kita selama 6 bulan sekali atau tepatnya setahun 2 kali. Lalu apa saja yang kita periksakan di sana? Yang pertama, kita memeriksakan keadaan gigi kita apakah sudah terbebas dari karies gigi. Karies gigi itu adalah lubang yang ada pada gigi. Dengan bantuan tenaga kesehatan gigi dan mulut, baik itu dokter gigi, perawat gigi, pelayanan puskesmas, dan lain-lain, itu akan memberikan informasi lebih kepada kita tentang keadaan gigi kita. Kemungkinan besar ada lubang-lubang gigi yang tidak kasat mata, yang tentunya tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oleh karena itu, kita membutuhkan yang namanya bantuan tenaga kesehatan gigi dan mulut. Untuk masalah lubang gigi, pastinya kita harus melakukan penambalan gigi. Mengapa dilakukan penambalan gigi? Agar tidak terjadi kerusakan gigi secara terus-menerus dan semakin parah. Sebelum parahnya kesehatan gigi kita, ada baiknya kita melakukan penambalan gigi secepat mungkin. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pemeriksaan karang gigi. Karang pada gigi memiliki dampak yang buruk, salah satunya yaitu keadaan nafas kita menjadi lebih bau. Dan juga untuk karang gigi ini, akibat terparahnya bisa menciptakan retensi gusi atau penurunan gusi, karena selain bau mulut, karang gigi juga bisa menyebabkan gusi kita meradang. Akibat terparah yang bisa ditimbulkan dengan peradangan gusi adalah terlepasnya gigi kita dari jaringan gusi tentunya. Selanjutnya, kita juga dengan melakukan pemeriksaan kepada dokter gigi atau kepada perawat gigi atau tenaga kesehatan gigi dan mulut, tentunya kita lebih paham keadaan gigi dan mulut yang terjadi pada diri kita saat ini. Nah, itu merupakan beberapa hal yang bisa kita lakukan, bahkan wajib untuk dilakukan tentunya untuk menjaga agar gigi kita tetap sehat. Kesimpulannya mungkin kita harus disiplin tentunya dalam menggosok gigi, harus tepat waktunya, paham caranya, dan juga memperhatikan apakah sikat gigi tersebut masih layak atau tidak untuk digunakan. Selanjutnya kita juga harus disiplin dalam kontrol diet, di mana konsumsi makanan kariogenik atau makanan manis dan lengket itu dikurangi, diganti dengan makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin, terutama vitamin C, dan juga diikuti dengan melakukan pemeriksaan kesehatan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali kepada pelaku kesehatan gigi dan mulut, baik itu perawat gigi, dokter gigi, maupun pelayanan kesehatan lainnya. Nah, di akhir kita juga tidak bosan untuk mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk terus mematuhi protokol kesehatan dengan keadaan kita yang sekarang, keadaan kita yang sedang dalam memerangi pandemi COVID-19. Kita juga diharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker tentunya, menjaga jarak, dan juga menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan. Mungkin sekian, saya Muhammad Agus, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.